Jauh dari sudut Sumatera Barat, sekitar 25 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda dan Jepang sudah pulang ke kampungnya. Seluruh tokoh agama dan warga Mae memulai rencana mendirikan sekolah agama. Datuk Jayusman, Datuk Mudo Diran, Datuk Yunus, Mak Kamudo Maran, Bapak Ali Amri, Bapak Darawis, Mak Iman Nali, Datuk Hasan Basri, Mak Puan, Mak Mudo Jaah, Datuk Majo Bosa, semuanya berjuang gagah perkasa demi menegakkan sekolah agama di negeri yang penuh peradaban sejarah. Dengan dana swadaya sampai IP Gambir yang diharapkannya untuk menegakkan agama bagi generasi muda. Begitu juga bangunannya, dimulai angin yang melanda hingga rata dengan tanah. Ada juga loteng yang ambruk. Aduh, sedih, pilu mendengarnya. Semuanya terperangah, seperti tak yakin dengan rencana. Dengan semangat yang meronta-ronta, tak bisa hilang dari hati dan pelupuk mata. Datuk Sayuti, Bapak Daman Huri, serta Bapak Nipasri membuka taringnya. Mengajak masyarakat, mahasiswa, dan pemuda di kampung dan di desa. Datuk Adam, Datuk Mulu, Mak Wali Yunis, Mak Bermawi, dan Datuk Gonjong, Mak Kamudo Maran, Mak Kamudo Diran, dan Datuk Bosa bekerja sama. Disokong semangat Wali Nagari Jaah yang berpesan, sekolah agama tidak boleh mati di daerah kita. 1994 sampai 1997 datanglah pejuang-pejuang muda, Pak Aen, Dr. Antusiasmen, dan rekan-rekannya disokong oleh para pendahulunya dengan cucuran keringat, berpeluhkan darah. Semangat juangnya meronta-ronta. Walaupun ditukar nama dari sekolah agama menjadi BP3 sampai Yayasan Pembangunan Nagari Mae. Demi adanya cucuran dana sekitar tahun 1995, semuanya terjawab sudah. Datanglah Ibu Yenti Lestia dengan nama Sanawiyah Mae, dikenal dengan senama, dengan ide yang ada. Seluruh SD negeri Mae meminjamkan kursi dan mejanya. Wah, kami bangga. Terima kasih atas pinjamannya. Dan di saat itu juga setiap jorong mewajibkan satu putra-putri daerahnya untuk sekolah di Senama. Walaupun 17 murid pertamanya dan seluruh tokoh gigih dan dengan tekadnya. Mak Mudo Maran, Datuk Sayuti, Bapak Daman Huri, Bapak Nipasri, seluruh warga Mae merantau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Bahkan yang di kampung tak kalah semangat perjuangannya. Berkat kerjasama, kemudian 2 periode, 2 masa dipimpin oleh Bapak Ariel Husman dan Bapak Mazhar. Ada cerita dari Bapak Nipasri di Jakarta, penergian Sanawiyah membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dari tepi Lurah Sanawiyah, Padang, Jakarta, Bapak Daman Huri dan rekan-rekannya memberikan amanah kepada Bapak Nipasri di Jakarta untuk mengubah status Sanawiyah swasta menjadi Sanawiyah negeri, berharap disokong pemerintah karena posisi Bapak Nipasri di Kementerian Agama sebagai Kepala Seksi Direktoran Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam sekaligus pemimpin proyek pendidikan
Tinggi Agama Islam seluruh Indonesia yang Dirjennya Dr. Haji Husni Rahmahim dan Sekretarisnya Dr. Haji Ahmad Suparta MA, serta Menteri Agama Profesor Dr. Haji M. Said Agil Al-Munawar MA. Dari data, di Jakarta 12 madrasah termasuk Madrasah Aliyah Sanawiyah Mae nomor 12 dari urutan yang ada. Nomor buntut C, dari sinilah dimulai cerita uniknya. Dia mendengar cerita Sanawiyah Mae tidak memenuhi syarat yang ada di Sumatera Barat. Hanya 6 madrasah yang akan ditingkatkan statusnya menjadi negeri. Dengan memberanikan diri dan demi negeri Mae tercinta, dia menghadap Pak Dirjen dan dia menyampaikan bahwa masyarakat Mae berharap MTS Mae harus dinegrikan karena donatur yang ada membiayai MTS tidak sanggup lagi. Jika MTS suatu saat mati tidak berjalan lagi, maka generasi muda Mae akan kehilangan arah menuntut agama. Karena sekolah agama jauh dari daerah kami, 25 km dari Mae berjalan kaki, dan pada saat itu juga Dirjen dan Direktur meminta Bapak Nipasri membentuk tim menugaskan survei ke lapangan. Ada Ibu Wahyuni, Pak Yansparni, sehingga Bapak Nipasri ikut memberikan SPPD biaya perjalanan ke Sumbar dengan harapan kunjungan pertama harus ke Mae. Sesampai di Jakarta, tim menghadap Bapak Nipasri. Mereka menceritakan keramahan masyarakat Mae sampai memotong sapi katanya. Dan mereka juga terharu mengingat desa yang terpencil, masyarakat yang ramah tamah agamais. Dirjen Menteri Agama dan semua tim mendukung penegrian Sanawiyah. Langsung Bapak Nipasri menghubungi Bapak Almarhum Nursal sebagai asisten Bupati 50 kota, meminta mengirimkan surat ke Menteri Agama. Penegrian Sanawiyah langsung dijorong tonah. Setelah surat Bupati Azmi Darwis diterimanya, langsung Bapak Nipasri menghadap Menteri Agama. Sesuai jadwal yang ditentukan almarhum Bapak Nursal, Datuk Sayuti, Bapak Damanhuri sebagai pejabat kantor gubernur semuanya ikut rombongan bersama ke negeri bersejarah tersebut. Datuk Jayusman bersama rekan-rekan siap menunggu di tepi lurah Sanawiyah. Akhirnya, apa yang diharapkan para tetua kita, masyarakat Mae umumnya di kampung dan di kota berhasil juga. Tidak mudah untuk bangkit. Madrasah ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Layaknya seorang bayi yang mau tumbuh, tembok-tembok tua ini menjadi saksi bisu sejarah. Seakan menceritakan betapa susahnya untuk merangkak, berbicara, dan berjalan hingga tumbuh besar. Memiliki arti sebuah nama MTS Negeri 50 Kota. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Bapak Nipasri dan tokoh masyarakat lainnya. Hinaan dan cacian yang kami hadapi bersama demi mempertegakkan pejuang-pejuang agama di negeri yang bertua. Dibilang Sanawiyah di tepi lurah, batang beringin ada 2 hingga halaman 1 hektar. Kalau sekolah di Sanawiyah mau jadi apa? Kami diam tanpa menjawab dengan kata-kata membuktikan dengan juara. Dari dulu siswanya tidak merata.
Mendengar cerita yang ada, sekolah ini hampir punah. Tapi kami sadar masanya belum tiba. 1 Desember 2014, hari yang bersejarah. Pejuang muda itu mengaumkan suaranya dan menjawab setiap problematika yang ada. Siswa kami pun merata, semangat guru yang kerjasama, bahu-membahu hingga bersatu. Sehingga bangunan ini seakan menjerit, tidak sanggup menampung banyak siswa. Ya, semuanya sudah terjawab. Siswa merata, juara terdata. Dari kecamatan hingga daerah dan ibu kota. 2018 diberi nama MTSN 750 kota. Semoga ada pejuang-pejuang lainnya yang membangun madrasah sehingga MTSN 750 kota mendunia. Untuk pejuang madrasah yang sudah tiada, yakinlah lantunan Al-Fatihah kami akan mengalirkan pahala, dan yang masih merasakan nikmatnya, pahit getirnya dunia, kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih perantau dan masyarakat Mae yang telah memberikan tenaga, harta, dan pemikirannya. Dan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Setiap perjuangan Bapak dan Ibu takkan sirna di telan masa.